Siapa yang hari ini makan 2 kali? Semua ya, sarapan, kemudian makan siang, terus nanti makan malam. Tapi sebenarnya nggak ada makan pagi, nggak ada makan siang, nggak ada makan malam. Adanya makan nasi dan lauk-lauknya. Nah, manusia memang membutuhkan makan, karena dengan makan itu manusia bisa terpenuhi nutrisi atau kebutuhan tubuh dengan berbagai macamnya, lalu manusia itu bisa bertumbuh, berkembang seperti kita sekarang ini. Berkaitan dengan makan, rupanya dari bacaan pertama dari kitab Keluaran tadi, di sana bangsa Israel memang sudah keluar dari tanah Mesir dengan menyeberangi Laut Merah dan berjalan di padang gurun. Nah, ketika mereka berada di padang gurun, tentu saja situasinya tidak sama dengan ketika mereka berada di Mesir. Karena di padang gurun mencari air juga sulit, apalagi makanan, bekalnya sudah habis. Maka ketika bekalnya sudah habis, seperti diungkapkan tadi, mereka menggerutu, kamu membawa kami ke padang gurun untuk membunuh bangsa kami ini. Kalau dibayar kami mati di Mesir dengan makan enak segala macam ada, daripada mati di padang gurun kelaparan seperti ini. Itulah pengeluhnya. Dan Tuhan itu disampaikan kepada Musa dan terdengar oleh Tuhan sendiri. Lalu Tuhan bertindak, berfirmanlah, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka makan. Jadi keluhan Tuhan itu, kelaparan yang dialami oleh bangsa itu dijawab oleh Tuhan dengan menurunkan roti dari surga, dibantu oleh burung. Jadi burung lari ke sana sini, kemudian ada semacam tumpuan gitu, foto ini delok apa itu, akhirnya dijawab bahwa itulah roti dari surga. Dan mereka memungut, makan, dan yang kelaparan menjadi kenyang dan tidak menggerutu lagi. Dari sana Tuhan mengajak supaya bahwa itu manusia itu memang juga tergantung dari Tuhan. Ketika manusia itu bekerja sendiri, berusaha sendiri, bahkan dengan mengeluh, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika bekerja bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan membantu dan memberikan. Lalu di sana dijawab, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Mana? Apa itu? Jadi mana itu? Apa itu? Lalu dijawab, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Tuhan memberikan. Peristiwa di mana Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel di padang gurun itu terjadi kurang lebih 2500 tahun sebelum Yesus. 2500 tahun sebelum Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, Yesus itu menggenapi apa yang disabdakan oleh Tuhan dengan kata-kata, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Tadi dalam kisah Injil Yohanes, di sana banyak orang mencari Yesus, banyak orang mengikuti Yesus, terus mencari dan dia dikatakan, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Mereka mencari, tetapi ketika mereka mencari dan ketemu Yesus, Yesus tidak menjawab, aku dari sana dari sini, tidak. Tetapi mereka menjawab,
kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang. Jadi mereka mencari Yesus itu masih sebatas perut, mencari roti supaya kenyang, jadi di bagian perut saja. Nah, dari sana Tuhan Yesus lalu mengajak, kalau kamu hidup itu bukan hanya dari roti saja, tetapi dari sabda Allah. Maka dituntun, lalu di sini dikatakan bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang diberikan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi umat yang begitu banyak yang mencari Yesus itu supaya jangan hanya bertahan di dalam perut, di bagian perut, tetapi harus naik, karena manusia sebagai bukan hanya makan dari roti, tetapi juga dari sabda. Dan akhirnya di sana ketika mereka bertanya, apa yang harus kami kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ini. Ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Lalu Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan mana, melainkan Allah lah yang memberikan mana. Allah ialah roti yang turun dari surga, yang telah memberikan hidup kepada dunia. Dan seterusnya Yesus mengajak, menuntun supaya mereka menanyakan, Tuhan berilah kami roti itu senantiasa. Yesus mengatakan, akulah roti hidup, barang siapa datang padaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Dari makanan jasmani, dari makanan perut, mereka oleh Tuhan Yesus diajak untuk mencari makanan rohani, yakni perut rohani, bukan hanya perut jasmani tetapi perut rohani. Perut rohani itu membutuhkan makanan, bukan makanan yang langsung seperti roti biasa, tetapi makanan yang dari surga. Dan itu diberikan oleh Tuhan Yesus seperti katanya, akulah roti hidup, barang siapa datang padaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Apa yang disabdakan Yesus, apa yang dilakukan Yesus itu memberikan kesempurnaan, memenuhi apa yang terjadi ketika bangsa Israel di padang gurun menerima mana roti dari surga. Jadi 2500 tahun sebelum Kristus sudah terjadi, dan Tuhan Yesus itu menggenapi apa yang terjadi di padang gurun itu. Dan apa yang dicatatkan oleh Yesus itu terus terjadi sampai hari ini dan seterusnya. Dimana ketika kita menerima komuni kudus, disitulah sesungguhnya roti yang hidup. Barang siapa datang padaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya padaku tidak akan haus lagi. Ekaristi adalah merupakan puncak kehidupan atau puncak ibadah orang Kristen, dan setiap orang membutuhkan ekaristi. Dan ketika para prodiakon, Pak Sejadi dan nanti akan dilantik, dia akan dipakai oleh Tuhan sendiri untuk pertama-tama bersatu di dalam ekaristi, dan kemudian ada persatuan dengan ekaristi itu. Di sana nanti ada tubuh dan darah Kristus, dan khususnya tubuh Kristus. Pak Sejadi bersama para diakon yang lain akan mengambil itu dan kemudian mengantarkan roti kehidupan ini kepada mereka yang membutuhkan, entah itu orang sakit yang sudah tidak bisa apa-apa, atau orang sepuh yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mengantarkan roti kehidupan. Jadi tangan hidupnya Pak Sridadi dan para prodiakon yang lain itu digunakan oleh Tuhan sendiri untuk membagikan roti kehidupan itu. Maka kalau kita bersyukur atas kesediaan Pak Sridadi dan juga para prodiakon yang lain, namun kita juga bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu menyentuh, memberi kehidupan kepada kita
melalui roti yang Ia bagikan. Dan sabdanya, akulah roti hidup, barang siapa datang padaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi.